Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Malam yang panjang dan gelap boleh kami lalui dengan pertolongan Tuhan. Dan hari ini Kau berikan kami kekuatan yang baru, kasih Tuhan yang berlimpah untuk kami boleh nikmati kembali. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Mari Tuhan, kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, tema kita hari ini ialah memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kira-kira apa saja yang dipikirkan setiap hari oleh setiap kita? Mungkin ada yang mengatakan, saya memikirkan pekerjaan, saya memikirkan masak apa hari ini, saya memikirkan kapan sakit penyakit saya bisa sembuh, atau hari ini mau makan di mana. Selain itu, apalagi yang sering kita pikirkan dalam kehidupan kita? Mungkin misal ada orang yang menyakiti kita, apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin kita ingin membalasnya, melawannya, betul? Dan masih banyak hal-hal lain yang ada dalam pikiran kita, yang kadangkala fokusnya hanya kepada diri kita secara pribadi. Hanya kesenangan kita yang kita cari. Makan, mengumpulkan uang, bekerja, meniti karir, dan sebagainya. Rasa nyaman yang kita kejar. Dan semua itu, saudara, tanpa kita sadari, hanya berfokus kepada diri kita. Pertanyaan saya ialah, pernahkah kita memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang akan kulakukan untuk memuliakan nama Tuhan hari ini? Apa yang akan kulakukan untuk menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan dikenal? Saudara, firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita. Dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini artinya, ketika kita percaya pada Kristus, dengan kesungguhan hati kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita telah diselamatkan dari dosa-dosa kita dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dan tentunya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada perubahan dari dalam keluar. Harus ada perubahan dari ucapan ke tindakan. Termasuk dalam pola pikir yang berubah, yang nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan kata lain, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, kita harus menyadari, kita harus mencari dan memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, bahwa mereka telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya mereka telah menerima hidup yang baru di dalam Kristus, dan hidup mereka menjadi milik Allah. Oleh karena itu, mereka harus memikirkan perkara yang di atas, perkara yang di sorga, bukan yang di bumi. Kan yang di bumi ini sementara, tetapi kita memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus dalam bagian ini menekankan pentingnya ada pembaharuan pola pikir yang harus kita miliki. Adanya perubahan dan pola pikir dunia kepada pola pikir rohani. Dari gaya hidup dunia kepada gaya hidup Kristiani, yaitu gaya hidup kerajaan Allah. Sehingga kita tidak hanya berfokus kepada diri kita, mencari kenyamanan dan keamanan bagi diri kita, tapi kita memikirkan apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita melihat realitas saat ini,
Banyak kita mendapati saudara, orang Kristen hidupnya tidak jauh berbeda dengan dunia ini. Orang dunia menipu, orang Kristen juga menipu. Orang dunia korupsi, orang Kristen juga korupsi. Orang dunia membenci, kita tidak jauh berbeda. Orang Kristen harus berbeda dengan orang dunia. Adanya suatu transformasi di dalam pikiran dan kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar hari ini supaya hidup kita boleh memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang membedakan antara pikiran manusia dengan pikiran Allah? Contoh dari pola pikiran manusia atau pikiran yang belum mengalami pembaharuan ialah dari seorang bernama Petrus dalam Matius 16, 21-23. Dikatakan di sana, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, katanya, "Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pikiranmu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Saudara, inilah pikiran manusia yang hanya berfokus mencari kenyamanan, ketentraman, dan keamanan diri sendiri. Hanya memikirkan apa yang di dunia ini. Tapi pikiran Allah ialah memikirkan jauh ke depan apa yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang menjadi berkat bagi sesama. Karena itu Tuhan mengajak kita, jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Paulus dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Artinya apa? Kita belajar agar memiliki pikiran seperti pikiran Allah, belajar dari Kristus yang menempatkan kepentingan kerajaan Allah, menempatkan kepentingan kemuliaan Bapa di atas segala-galanya. Dia rela menyangkal diri, dia rela memikul salib di dalam kehidupannya. Ini yang Tuhan mau. Mari saudara, kita belajar memikirkan di dalam kehidupan kita apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menjadi berkat bagi sesama, sehingga hidup kita boleh menghidupi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami, mampukan kami untuk memiliki pola pikir yang nyata dalam tindakan kami yang sungguh Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kehidupan kami hari ini, sertai kami. Sakit, penyakit kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami sedang bergumul Tuhan dengan sakit, kaki kami bengkak. Tuhan tolong, Engkau jamah kami, Engkau pulihkan kami, dan Engkau sembuhkan kami. Kami sedang sakit Tuhan, akan vertigo ya Tuhan. Engkau tolong kami juga, pulihkan keadaan kami, dan sembuhkanlah kami ya Tuhan. Kami sedang sakit hernia ya Tuhan, mungkin kami harus menjalani operasi. Tuhan juga tolong kami, Engkau pulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus tolong. Kami sedang sakit ya Tuhan, akan asam urat kami naik ya Tuhan, sehingga kami sulit berjalan. Tuhan tolong kami juga, biar melalui obat yang kami minum, kuasa Tuhan bekerja memulihkan keadaan kami. Tuhan, kami sedang sakit ya Tuhan, akan hepatitis ya Tuhan, kami sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan juga tolong kami, pulihkan keadaan kami, jamah kami ya Tuhan, sembuhkan kami. Kami sedang isolasi di rumah oleh karena virus corona. Kau juga tolong kami Tuhan, berikan daya tahan tubuh yang baik.
pulihkan keadaan kami dan sembuhkan kami. Tuhan tolong, kami sedang sakit diare Tuhan, Engkau juga tolong kami. Engkau juga memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami ya Tuhan. Kami sedang sakit kanker ya Tuhan, akan kanker paru-paru. Engkau juga tolong kami, beri kami kesabaran, kekuatan, iman yang teguh ya Tuhan. Tuhan tolong kami mohonkan kasih-Mu. Kami sedang sakit kanker pankreas, Tuhan tolong kami. Di dalam kesulitan kami, Engkau Tuhan boleh menolong kehidupan kami, menyembuhkan kami. Tuhan Yesus tolong jamah kami. Kami berdoa Tuhan, kami sedang bergumul masalah keuangan. Tuhan juga buka jalan. Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Tuhan, kepadamu kami serahkan dan kami bawa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Ini seru doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.